Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Mugi Gusti Allah paring rahmat dan keberkahan bagi kita semua. Dari kali ini Mbahmu ada pertanyaan dari dari beberapa orang. Mbah, kok sing jenenge rumah tua itu rata-rata kok berhantu, Mbah yo? Ini jawaban sepele nih, tapi yo pertanyaan sepele yo, tapi yo ya akan kita bahas ini ya, karena ini ada unsur dengan historinya juga, sejarah dan juga pemilik sebelumnya. Nah, itu pertama yang namanya rumah tua itu adalah rumah yang dibangun pada masa lebih dari 50 tahun ke atas. Jadi kalau sudah melewati rentan waktu, dan biasanya jika orang itu sudah meninggal, yang punya sudah meninggal, bisa dikatakan rumah tua. Jadi melewati satu kurun waktu tertentu. Nah, itu bisa dikatakan rumah tua. Nah, terus kenapa di situ ada dikatakan angker dan sebagainya? Karena rumah itu sudah melewati suatu kenangan dari pemiliknya itu. Jadi ada bias memori dari, wah kasarnya kalau aneh ya, iya bias memori deh. Jadi bias memori dari beberapa yang di sana ya. Makanya ada juga yang pemilik memiliki mungkin pusaka, atau mungkin ada yang mengikuti unsur gaib yang ya ikutlah di situ. Jadi ya rumah itu ada penunggunya. Nah, penunggu di sini ini sebenarnya ada berapa macam deh. Pertama, dari awal pembuatan itu kan di situ ada danyang deh, non sewu, danyang kamu, dari danyang penunggu dari tanah tempat itu ada penunggunya. Nah, itu ketika itu kita bangun, pasti kan kita kulon wun ibaratnya, walaupun dengan keyakinan masing-masing ya. Nah, itu bisa ngikut, bisa nongol, bisa ya mancing di situ, di rumah itu, ya Allah alam. Nah, yang kedua adalah unsur dari bawaan pemiliknya. Pemiliknya jika memang beliau itu adalah orang yang memiliki kesaktian atau mungkin kesolehan, atau mungkin disukai oleh bangsa lain di luar alam ini, dan mereka suka karena sesuatu yang memang mereka anggap itu adalah teduh bagi mereka, otomatis mereka juga akan berada di lingkungan rumah itu ya. Dan banyak juga yang akan masuk dan bergabung di situ, terutama ya unsur lain. Yang penting kan merasa yang punya rumah tidak terganggu ya. Nah, itu yang ketiga adalah unsur lain yang memang dia itu masuk le. Jadi gini, ada suatu ketika ada tempat itu Nun Sewu ya, di situ adalah tempat jalur bagi apa ya, perbatasan dua alam. Jadi itu kayak jalur lalu lintas itu. Ketika melihat sesuatu yang dikiranya menarik dan selaras dengan beliau yang mampir ini loh ya, sosok baik yang mampir ini, dia juga akan mampir di situ. Dan ketika merasa tidak ada benturan dan sebagainya, juga akan nambah, dan akan nambah lagi, mungkin beranak pinak di situ. Wallahu alam. Nah, itu kan terjadi. Nah, ini yang keempat. Yang keempat ini adalah unsur dari luar yang sifatnya adalah kiriman. Nah, kiriman ini sering seperti ini. Mbah melihat itu seperti ini. Ada orang apa ya, tidak suka dengan rumah itu, pemilik dari rumah itu dikirim apa ya namanya, dikirim anggaplah itu santet atau kiriman. Wes di situ ya akan jatuh dader di situ, dan akan bertumpuk di rumah itu. Dia keluar nggak bisa, balik juga nggak bisa, masuk juga nggak bisa, otomatis terkunci di rumah itu. Karena di rumah itu juga ada penghuninya juga dari sisi gaib. Terus ada lagi unsur lain yang sifatnya adalah tanaman. Tanaman di sini ada pagar yang ditanamkan seseorang atau seizin dari pemilik rumah yang bertujuan untuk menjaga. Nah, itu beda lagi. Wah, wis piromo li, wis sampai 5 li ya. Papat atau 5 mau ya. Ya, itu. Makanya kenapa rumah itu bisa berhantu yang angker ataupun mistis, ada unsur horornya, yaitu tadi. Selama tidak mengganggu, ya tidak ada apa-apa. Pemilik rumah itu memiliki peran penting dalam kesejukan. Ketika seseorang itu damai teduh dekat dengan Gusti Allah,
sering sembahyang dalam arti ibadah ya, ibadah mau ke gereja apa doa dan sebagainya, rumah itu akan teduh. Insya Allah itu seperti itu. Terus yang kedua, asal tidak ada yang sifatnya benturan. Nah, karena seperti ini, ada anak kecil di situ terus nangis, ya sebenarnya bukan salah mereka. Anak kecil itu memiliki sensor kepekaan yang luar biasa, dan memang jadinya karena kepekaan yang luar biasa, anak kecil itu melihat sosok itu di situ, entah rosok, entah melihat secara fisik, Allah alam. Jadi bocah itu nangis bukan diganggu, itu tidak, beliau melihat, memang melihat bukan menampakkan, tidak. Anak kecil itu melihat. Nah, kadang ya kita salah tompo. Nah, terus gini deh, solusinya seperti apa, Mbah, untuk bangunan seperti itu? Apakah dirubuhkan? Apakah diganti? Apakah dibersihkan sosok gaibnya? Nah, gini deh, yang namanya kita hidup di dua alam, kini kita harus bijaksana deh. Kita tidak bisa semena-mena pada apapun. Yang namanya mereka juga menempati, kita juga menempati. Ya itu guys, kaulo nih Gusti podo-podo manembali. Kita sebaiknya tanpa mengusik, pertebal keimanan, jangan mengganggu, jangan memberikan sesuatu hal yang sifatnya memuja mereka. Kalaupun seperti itu nanti malah akan dodro itu ya istilahnya terusan. Nah, terus yang kedua, bersikaplah baik pada alam dan lingkungan, tidak perlu memberikan sesaji tetapi pertebal keimanan. Yang ketiga adalah jangan ngoprak-oprak, jangan memberikan sesuatu yang sifatnya rusak di dua sisi kehidupan manusia dan alam jin. Contohnya seperti ini, kalau rumah itu sudah HP seperti itu dibongkari terus dirubah fisiknya tanpa ada maksud yang jelas, nah itu otomatis siapapun ya mesti akan marah nih. Yang ketiga adalah membuat suatu hal yang semena-mena di ruangan itu. Contohnya ya mabuk-mabukan, terus mas berbuat sesuatu yang memang dilarang oleh agama dan apapun yang ada di situ, otomatis mereka juga akan terganggu nih. Nah, makanya juga kalau ada gangguan itu introspeksi diri, jangan kita nyalahin, wah aku kesantet apa disambet oleh penghuninya sana. Itu belum tentu. Introspeksi dulu, apakah itu kita itu melakukan apa di situ. Nah, kan seperti itu. Orang iso terus, wah aku kena gangguan iku mbah, iya mbah aku ditambani piye. Ya manusia itu tempat salah ini ya SPM meneh. Itulah yang penting, fungsinya agama itu adalah penengah, penyelaras dan pembimbing kita ke jalan yang benar, dan pasti ada solusinya. Nah gitu dulu ya, semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.